Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya, Pastor Freddy Lana CMF, dalam renungan Selasa 7 November 2023. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan 24. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintah itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini berbicara tentang seorang yang mengadakan pesta besar dan mengundang banyak orang. Dalam kisah tersebut dikatakan bahwa ada beberapa tamu undangan yang setelah diundang tidak dapat hadir karena berbagai alasan. Ada yang beralasan baru membeli ladang, jadi ia harus pergi untuk melihatnya. Ada yang beralasan karena baru membeli 5 pasang lembu, dan ada juga yang berkata bahwa ia baru saja menikah sehingga tidak dapat pergi. Kisah ini berakhir dengan cerita sang tuan pesta memerintahkan para hambanya untuk memanggil orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh, serta orang-orang yang ada di persimpangan jalan untuk masuk ke dalam pesta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cerita singkat dari Yesus ini tentu memberikan kepada kita banyak makna kehidupan yang sesungguhnya merupakan tawaran keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudari, sejak awal mula Allah begitu mengasihi manusia. Allah menciptakan manusia dan telah memberikan kehendak bebas dan pengertian kepada manusia untuk dapat menentukan dirinya, termasuk pilihan untuk mengikuti jalan Tuhan atau tidak. Allah memberikan kebebasan seutuhnya kepada manusia. Allah tidak saja membiarkan manusia menentukan nasibnya sendiri, tetapi Allah juga memberikan pedoman kehidupan melalui para nabinya dan bahkan putranya sendiri, agar manusia dapat sampai kepada Allah. Dan untuk sampai kepada Allah, sekali lagi, manusia harus menentukan pilihan atas tawaran keselamatan tersebut.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perikop tentang tamu undangan pada pesta perjamuan, sang tuan pesta pertama-tama mengundang orang-orang terhormat, orang-orang yang kaya, dan juga orang-orang yang memiliki status sosial di dalam masyarakat. Namun sangat disayangkan bahwa mereka tidak dapat hadir dalam pesta tersebut karena berbagai macam kesibukan. Saudara-saudari, kesibukan-kesibukan yang ada terkadang membuat orang lupa akan hal yang penting yang seharusnya mendapat perhatian dari manusia, tetapi lebih banyak orang yang mengabaikan, yakni kebutuhan rohani. Banyak orang yang memandang sebelah mata akan kebutuhan yang satu ini, tetapi kebutuhan rohani inilah yang memberikan kedamaian abadi dibandingkan dengan kebutuhan material yang memberikan kesenangan sesaat. Tetapi orang-orang kaya dalam cerita tersebut lebih memilih memperhatikan kekayaan material dibandingkan dengan kekayaan spiritual. Saudara-saudari terkasih, penolakan atas undangan yang telah diberikan kepada orang-orang kaya tersebut, pada akhirnya sang tuan pesta memilih untuk mengundang orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan atau terabaikan untuk masuk ke dalam pesta perjamuan. Sedikit berbeda dengan para tamu undangan sebelumnya, kali ini mereka yang miskin, mereka yang cacat, mereka yang buta dan lumpuh, dan yang berada di persimpangan jalan dipaksa untuk masuk mengikuti perjamuan bersama. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa perhatian Allah atau sang tuan pesta cukup besar kepada orang-orang kecil. Allah tidak segan-segan untuk memaksa orang-orang kecil itu masuk ke dalam pesta perjamuan, karena Allah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang mudah diajak masuk ke dalam pesta. Saudara-saudari, sejak kedatangan Yesus ke dalam dunia, banyak kali Ia memberikan perhatian lebih kepada orang-orang kecil. Ia melakukan banyak mujizat dengan menyembuhkan orang yang bisu dan tuli, orang yang sakit, orang yang kerasukan roh jahat, membela orang yang teraniaya, dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Cerita-cerita tentang Sakeus, Lazarus, wanita yang kedapatan berzina, tentang orang lumpuh dan orang-orang sakit yang disembuhkan pada hari Sabat, dan masih banyak lagi kisah lainnya sebagai tanda bahwa Yesus sangat mencintai orang-orang kecil dan sederhana. Di sisi lain, berbeda dengan orang-orang kaya, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, mereka sering dikecam oleh Yesus karena tindakan dan juga ajaran mereka yang tidak benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perhatian Tuhan ini kiranya menjadi perhatian kita bersama. Keselamatan adalah sebuah tawaran untuk iman untuk menanggapinya. Tetapi lebih dari sekedar iman, Tuhan ingin agar kita juga memberikan perhatian kepada orang-orang kecil, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih dari kita. Dengan membantu dan menolong orang-orang yang miskin, kita pun juga akan mendapatkan pahala surgawi, dan pada akhirnya kita bisa hadir bersama dengan Bapa dalam perjamuan bersama Bapa di surga. Semoga cinta kasih Kristus mendorong